Kemenangan sudah lama di depan mata. Hasil quick count sudah memastikan bahwa paslon nomor 2 Haji Hendy dan Gus Wirjon menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024. Dan hasil real count yang kita hitung sendiri sampai malam kemarin menunjukkan bahwa perolehan suara dari paslon nomor 2 unggul di atas lawan politik-politiknya. Setelah muncul dalam berbagai baliho dan seluruh instrumen kampanye selama satu setengah tahun yang sudah dilakukan, akhirnya Haji Hendy Gus Wirjon sukses membawa suasana pilkada yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini beliau agung-agungkan sebagai the real demokrasi. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak tercinta di depan saya, Bapak Hendy Siswanto. Bapak Bupati, apa kabar Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang ada di audien yang tidak langsung menyaksikan dari YouTube, ini adalah seperti biasa kita punya acara di Rin TV Channel adalah teman cerita, di mana kita akan mengundang sosok-sosok inspiratif dan tokoh-tokoh yang mampu memberikan inspirasi untuk hadir dan kita undang bercerita. Dan kebetulan di momen spesial ini, momen istimewa ini, hadir di depan saya Bapak Bupati kita. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Bupati kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kabar Bapak? Gimana perasaannya setelah kemarin deg-degan? Saya tahu betapa beliau deg-degan dan mengeluarkan seluruh effortnya. Bagaimana itu Bapak sekarang perasaannya Bapak? Sampai sekarang merasa apa beneran gitu. Kayak gak beneran gitu loh. Bener. Tidak ya apa ya, perasaan terharu dan sepertinya masa masih belum menyatu ya bahasa bupati yang saya terima ini. Apa bener nih? Ternyata bener ini. Seperti mimpi. Teman mimpi. Ini berarti kayak melihat dari hasil perolehan. Ini yang membuat kami agak tertegun. Ternyata masyarakat Jember keren, hebat, dan memilih itu betul-betul yang saya predik sebelumnya bahwa masyarakat Jember ini hanya berpikir tentang pilkada ini ya paling-paling seperti dulu-dulu saja. Menurut saya tidak. Dan kemarin kalau saya lihat itu tingkat kehadiran naik 6% dari yang 5 tahun yang sebelumnya. Dan ini melihat apa masyarakat Jember semakin antusias dan semakin bisa memaknai pilkada ini apa dampak kalau seandainya keliru di dalam, kurang tepat di dalam memilih calonnya. Makanya tingkat kehadirannya naik dari 52% menjadi 58% naik gitu. Dan terharunya saya itu pertama. Yang kedua, bahwa sekarang saya di pundak saya dan Gus Wirjon lah sebanyak 58% pemilih itu, dan total masyarakat Jember harus kita selesaikan persoalannya. Dan yang terakhir bahwa kami kenapa menyelesaikan persoalannya sesuai dengan tagline kami bahwa kami adalah ingin mengembalikan haknya masyarakat Jember. Mengembalikan haknya masyarakat Jember ini tidak sederhana karena yang harus kita kembalikan sebanyak 2,6 juta masyarakat Jember itu harus memperoleh haknya. Secara tidak bisa nanti yang ini yang ini tahun depan, nggak bisa itu. Namanya haknya ya harus bersama-sama gitu. Artinya tidak bisa ditunda nih Pak? Tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa tandi. Cuman memang ada yang namanya skala prioritas ya. Skala prioritas itu ditunda bukan dalam arti tidak diberi, tetap akan mendapatkan haknya. Namun kalau itu terjadi seumpama karena kita harus melihat keterbatasan politik anggarannya juga, dana kita punya dana berapa anggaran di pemerintah Jember ini, tentunya itu kita harus bijak untuk mensiasati anggaran yang ada itu. Agar setiap kebijakan anggaran itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sebanyak-banyaknya. Nah terus persoalannya bagaimana masyarakat yang masih belum mendapatkan pada hari yang sama gitu. Kita harus memberikan edukasi, kita harus memberitahu mereka gitu. Makanya harus ada memang satu tim nanti yang saya berpikir itu
yang memberikan sesuatu informasi kepada masyarakat umum bahwa seperti inilah kebijakan pemerintah. Gitu. Dan kalau sudah diberikan informasi seperti itu, artinya sistem yang akan kita bangun benar-benar sistem yang sangat transparansi. Nah, kalau sudah seperti sudah transparan, harapan kami masyarakat Jember bisa menerima kondisi itu. Nah, itu Pak. Alhamdulillah. Berarti kan ini sebelumnya belum pernah terjadi atau merupakan satu program baru yang akan diaplikasikan untuk kota Jember ini, Pak? Ya, Bapak. jadi aplikasi baru itu sebenarnya bukan aplikasi, memberikan hak ke masyarakat itu, esensinya itu adalah skala prioritas sebenarnya. Kita akan membuka semua persoalan yang ada di Jember. Persoalan krusial yang sangat penting di Jember ini adalah tentang kemiskinan dan pengangguran, itu kunci pertama. Yang kedua adalah lanjutan turunannya, produk turunannya dari kemiskinan dan pengangguran tadi adalah kalau kita wujudkan dalam kegiatan para petani kita. Petani kita bagaimana petani mendapatkan garansi, mereka bisa mendapatkan haknya, mendapatkan pupuk yang murah sepanjang tahun, gitu ya, sepanjang tahun. Dan bagaimana para petani itu bisa begitu mendapatkan pupuk murah sepanjang tahun, garansi itu, dan pada saat panen mereka mendapatkan hasil. Nah itu. Terus untuk ibu-ibu bagaimana mereka bisa mendapatkan sembako murah. Gitu. Terus kalau untuk bantuan bagaimana bantuan itu tepat sasaran. Nah titik-titik krusial itu yang harus kami tembus di situ. Karena untuk orang banyak ini. Ibu-ibu, kalau sudah disentuh namanya ibu-ibu, itu tuh nggak bisa dilawan, Pak. Ini kekuatan yang sangat militan. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak akan menceritakan program-program kerja yang secara sederhana, nggak ribet-ribet, jadi nggak ngantuk. Karena kita akan mengulik nih sebelum beliau terpilih dan duduk di sini. Itu sebelumnya apa sudah ada feeling atau ada persiapan gimana itu Pak? Sebelum tanggal 9 itu ada apa itu yang menjadi momen khusus atau? Terus terang saja sampai hari ini saya nggak pernah mimpi apa-apa. Dan perasaan saya dengan yang kemarin-kemarin asli ini benar-benar ya, benar-benar. Tidak ada rasa aku jadi bupati, enggak itu. Benar biasa aja gitu, biasa. Makanya asik aja gitu. Saya nyampaikannya ya tidak ada beban gitu, menyampaikan saja. Gitu, tidak ada apa ya. Ini harus diselesaikan masalahnya. Soal kita ini tidak bisa diselesaikan saya dengan Gus Wirjon saja. Harus dikerjain rame, dihajar rame-rame. Persoalan di Jember harus kerjain bersama-sama. Itu saja. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi tagline-nya Pak ya, sinergi, kolaborasi dan akselerasi. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Haji. Ini menarik ya, biasanya ini berapa kali saya bertemu tokoh-tokoh penting, saya itu agak gemeter, agak deg-degan. Tapi ketemu Bapak, saya itu merasa nyaman dan ada rasa gimana ya, ini loh Bapak kita. Artinya ada kedekatan dan chemistry yang menyatu dengan warganya. Dan itu yang diharapkan dari kita, setuju nggak? Jadi ada chemistry yang diharapkan, tapi begitu. Jadi kemarin itu tidak ada ini ya Pak, ada mimpi atau wangsit atau apa yang bahwa ini kayaknya saya akan menang, saya kayak akan begini, nggak ada Pak ya? Nggak ada ya? Enggak. Saya cuman dari tadi malam, dari tanggal 8 malam, semua kawan-kawan saya, para tim konsultan kami, tim kawan-kawan kami yang jagoan dalam bidang politik, teman-teman partai, semua menyampaikan, sampean menang tipis, perhitungan kami menang tipis, saya dengarkan semua. Semua menyampaikan menang tipis. Waduh, ada yang naik tipis, menang tipis, ada yang kalah tipis, waduh. Begitu, terus semua sama. Tapi malam hari kira-kira sekitar jam, saya tidur alhamdulillah sampai tadi pagi 4 hari berturut-turut saya tidur jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi saya tidur. Ya, sampai tadi gitu. Alhamdulillah. Ini tidur karena bukan melean, memang banyak tamu belum selesai. Tamu terus gantian terusan gitu. Dicinta kayaknya ya. Terus apa yang perasaan saya? Kawan-kawan tidak tahu bahwa kami punya strategi memang khusus untuk itu yang tidak pernah kami sampaikan kepada kawan-kawan. Dan teman-teman semua
Semua teman-teman yang kenal sama saya bertanya dengan saya, Ci, ya apa ini? Iso menang sampai embu aku begitu. Nggak tahu. Terus begitu, Ci, bagaimana dengan begini macam-macam lah. Teori-teori yang bermacam-macam. Pokoknya yang namanya kita pilkada ini harus menang. Bagaimana caranya? Gitu. Cara apapun harus kita lakukan. Kalau cara apapun harus kita lakukan, saya sudah melakukan cara apapun. Nah, terus sudah siap. Nah itu saya tanya sesuatu yang lain gitu. Duh, saya kan sudah sampaikan pada Anda. Seluruh badan, kalau ibarat badan saya ini, pakaian saya kan sudah saya tunjukkan pada Anda. Tapi pakaian dalam saya kan tidak mungkin saya tunjukkan pada Anda. Ibu-ibu yang seneng nanti Pak. Maaf, artinya kalau kita terbuka, kan nggak mungkin sampai dalam-dalam terbuka semua. Gitu. Kalau kita punya strategi bos, ya kalau kita punya strategi tidak mungkinlah semua strategi disampaikan semuanya. Kan sama dengan kita punya baju gini, kan ini udah keren nggak? Udah cukup. Terus bagaimana yang pakai kaos dalam nggak? Ya ngapain saya buka kaos dalam gitu. Yang penting tampilannya sudah begini gitu. Nah kalau strategi kami yang luar sudah kami sampaikan, yang dalam tidak boleh digabungkan. Dan itu saru katanya. Jadi begitu ada yang ngomong tipis-tipis, Bradeke, sama saya bilang, silakan kalau orang ingin Prediksi, berasumsi dengan kami. Dan kami saya yakinkan kepada bapak-bapak sekalian, tapi nggak saya sampaikan ya sudahlah. Itu cukup menjadi pakaian dalam, nggak perlu disampaikan. Tapi yang jelas kawan-kawan akan kami sajikan yang terbaik. Nah gitu kan tadi malam. Tanggal 8 malam saya bilang Anda semua akan saya sampaikan, saya sajikan yang terbaik. Artinya apa? Besok kami akan memenangkan pilkada dan angkanya akan yang sangat terbaik. Wah, sekali lagi yang dan ternyata kita bisa lihat kita bukan hanya menang saja tapi menang telak. Menang telak. Ya. Jadi bahkan saya yang baca dari dikirimin skrip dari teman, kemenangan di detik.com, Bapak Ibu bisa lihat di detik.com itu kemenangan Haji Hendy dan Gus Wirjon itu mencapai 95% dari total seluruh perolehan. Jadi kalau kita ngomong dari 100%-nya itu 95% diperoleh dari untuk Bapak Haji Hendy dan Gus Wirjon. Luar biasa. Luar biasa. Ini ada titipan pertanyaan yang menarik ini Pak Haji. Ini ada benar. Gini, kalau kita mengenal Haji Hendy, beliau adalah sosok pengusaha yang sukses. Sebagai seorang birokrat adalah birokrat yang sukses, seorang negarawan yang sukses. Terus sekarang pertanyaannya dan memilih pensiun dini, nggih bener nggih Pak ya? Memilih pensiun dini dan pertanyaannya, ngapain Pak kok repot-repot ngurusin itu loh. Itu yang jadi pertanyaan, ngapain kok mau repot-repot. Dan pernah beliau kebetulan berapa malam beliau tidur di kursi di posko. Dan Mas Aruna bilang, Mas saya pengen nangis kalau lihat Bapak seperti itu Mas. Nah itu ngapain padahal bantalnya empuk di rumah Bapak. Beliau tidurnya di posko. Itu demi semua rakyat yang Nah kita tanyakan, apa sih alasannya kok cek melere wes enak-enak kok nyari lokasi yang sakit-sakit itu gimana? Ya, jadi begini ibu-ibu Bradeke ya. Jadi saya kenapa maju? Terus terang aja berangkat, saya kan bukan partai politik, tidak ikut politik, tidak ngerti politik. Gimana ini? Gak ngerti politik, gak ngerti sama sekali, nol gak ngerti saya. Tapi saya punya ilmu sedikit dan pengalaman sedikit tentang bagaimana mengelola negara. Jadi kami punya ilmunya itu, bagaimana mengelola pemerintahan. Karena kami sudah melakukan itu selama 23 tahun. Begitu kami pulang ke Jember, saya melihat Jember ini berisiko kalau dilanjutkan. Pemerintahan yang kemarin itu berisiko kalau dilanjutkan. Kenapa? Banyak sesuatu yang kurang tepat, kurang pas gitu. Dan saya setelah itu kami keliling ke beberapa desa karena kami sudah menganggur, tidak bekerja. Kami juga bantu keluarga saja, bantu anak-anak saya. Setelah pensiun dini, kami keliling di kampung-kampung, di desa-desa. Alangkah terkejutnya saya begitu melihat bahwa tingkat kemiskinan Jember ini luar biasa. Terus penganggurannya luar biasa. Waduh, ini perasaan orang Jember asli ini terpanggil saya. Saya izin sama keluarga terus terang Bradeke, saya izin untuk boleh nggak saya nyalonkan bupati?
Itu meetingnya itu kira-kira 1,5 bulan, Pak. 1,5 bulan untuk memutuskan Bapak boleh nggak mencalonkan. Luar biasa ya, 1,5 bulan memutuskan. Dan itu belum dapat jawaban ya Pak? Belum ada jawaban. Sampai kami pernah meeting seluruh, kalau kami rapat keluarga itu, keluarga kami itu ada 43 orang semua. Satu keluarga, anak, ponakan, cucu, ikut semua. Ngomong, itu kita mau gini, setuju apa enggak, diem semua, gak ada yang ngomong, diem. Gitu, gak ada yang ngomong, ini kok ngapain jadi bupati-bupatian segala macam. Kita ada yang ngomong, akhirnya saya jelaskan kenapa saya harus ikut, karena gini. Di Jember kita enak makan di rumah kita enak, saya kebetulan diberikan rezeki lebih sama Allah. Kita makan enak, nah di tetangga kita ini enggak enak makan, enggak ada yang dimakan. Ini bagaimana ini? Ini jadi haram makanan ini. Ini jadi haram kalau kita enggak peduli sama tetangga, saudara kita yang miskin. Di mana dia? Di Kabupaten Jember, katanya, kau bilang gitu. Jember, ini gimana makanan sisa di kita banyak. Gitu. Nah ini jangan sampai haram ini. Makanya Papa mau ingin nyalonkan bupati itu. Sekarang kalau kita punya diberikan rezeki lebih, sudah rezeki kita semua dikasihkan semua orang, dijual semuanya, ya nggak cukup. Yang miskin tuh ratusan ribu, kan nggak mungkin. Cara satu-satunya harus nyalon bupati. Kalau jadi bupati dengan kebijakannya itu bisa membantu orang banyak. Saya nyampaikan. Luar biasa. Nah terus bagaimana, itu pun juga masih belum dapat izin, Bu Bapak sekalian, belum dapat izin. Belum dapat izin, sampai seperti itu saya ngasih pemahaman sama keluarga, enggak boleh. Nanti Pak, nanti kalau udah jadi di demo Bapak, ini berkali-kali sih nanti. Gitu. Di demo gimana nanti kita diomong macam-macam. Ya itu bagian dari retorika perjalanan nanti. Perjuangan. Belum dapat, nah waktu itu kami kebetulan ada kegiatan satu keluarga kami keliling dunia Pak. Kami keliling dunia dengan keluarga kami, keliling waktu pada saat kami keliling, saat itu kami terakhir berhenti di Turki, tapi di pedesaan Turki yang sangat di tengah negara Turki, di provinsi apa agak sangat jauh sekali. Di situ kami rapat lagi sama keluarga. Bahas ini lagi, bupati lagi. Bahas bupati di sana Pak. Bagaimana ini? Oh, dirayu dulu ya, iya, diajak liburan. Diajak keliling dunia dulu. Bagaimana ini bupati, lanjut enggak? Boleh terusan. Tapi kamu siap, kakak saya, kamu siap melawan semua nanti difitnah orang, diginikan. Oh siap, sudah siap, salaman sudah semua sama kakak semua. Itu di Turki Pak. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu gitu. Begitu ada seperti itu baru kami mulai bergerak bagaimana caranya harus ada partai, tidak ngerti saya itu. Betul-betul dari nol. Saya cari konsultan LSI, Lembaga Survei Indonesia, kami dari konsultan. Di situ kami belajar bagaimana sih cara untuk menyalurkan bupati ini. Nah saya kontrak konsultan itu selama 1,5 tahun saya kontrak. Setiap hari saya sama konsultan belajar. Setiap hari. Orang Jakarta datang di Jember, 4 orang untuk ngajarin saya setiap hari selama 1,5 tahun. Luar biasa. Jadi ini kegiatan perjuangan kami. Tujuannya adalah ingin hanya satu. Bukan ingin menambah pundi-pundi keluarga kami, harta bukan. Sama sekali. Saya ingin bermanfaat kepada orang banyak. Gitu aja Bos. Jadi saya sampai gak bisa ngomong. Tapi kita kalau misalnya kemarin sempat ada cerita unik nih Pak Dia, cerita unik. Saya pulang dari sini di jalan ketemu teman main. Begitu nanya, dari mana Mas? Oh saya dari Posko. Posko mana? Haji Hendi. Itu di Talangsari. Di Talangsari bukan dekatnya Gus Wirjon, agak mau ke Aston. Nah itu berjalan, terus itu saya dirangkul. Titip ewangono bapakmu, ewangono bapakku, bilang begitu. Sambil nangis. Nun sewu, ini nun sewu, ini cerita nyata dan itu sempat saya tulis di FB saya. Jadi beliau ini mohon maaf, mantan preman. Beliau ini mantan preman. Banyak tatunya badannya. Dan saya dirangkul. Titip Mas, titip menang no bapake. Dan insya Allah bapake menang. Ben Jember gak ngini-ngini tok. Ini luar biasa. Dan ini saya tidak bohong, dan ini benar saya sampaikan. Itu sekelumit dari cerita yang belum terbuka dan ini supaya teman-teman di luar juga tahu bahwa tidak serta-merta dan tidak langsung
kalau kata si almarhum Didi Kempot, sekonyok-konyok koder. Langsung beliau mencalonkan. Tapi ada proses yang panjang dan bahkan ditentang. Itu siapa yang paling nentang? Waktu menentang yang paling menentang itu siapa, Bapak? Yang paling menentang? Yang paling nentang saat itu ya anak saya. Mas Aruna ya? Mas Haruna. Oh, jadi yang paling menentang Mas Aruna. Ini ada cerita lucu juga. Ada cerita, saya kan ini namanya teman cerita ya, jadi kita cerita, saling cerita. Mas Aruna, suatu saat saya diajak pada waktu deklarasi dengan yang di Tegak Lurus. Ini apa? Haji Charles itu. Haji Charles, Ya. Kamil. Ya di Tegak Lurus. Pada waktu masuk ke ruangan Tegak Lurus, Mas Aruna pegang tangan saya dan bilang, "Mas Ken masuk duluan. Saya di luar aja." "Ngapain, Mas?" Enggak, saya di luar aja." Itu enggak mau masuk, Pak. Begitu Bapak naik ke atas, Mas Aruna langsung ke belakang. Dan itu, "Mas, ayo Mas ke belakang Mas, temenin saya ngerokok," katanya. Temenin saya ngerokok. Begitu selesai ngerokok, keluar. Mas Aruna ngajak saya keluar. "Ayo Mas keluar." "Kenapa?" Dan ternyata Mas Aruna itu nangis. Mas Aruna nangis. Saya tuh nggak tega lihat Bapak seperti ini. Bapak ini harusnya pensiun, main sama cucunya. Tapi kenapa Bapak mikir rakyat? Seperti itu yang disampaikan Mas Aruna. Dan itu tulus disampaikan oleh seorang putra. Dan itu yang membekas di hati saya. Dan kita sekarang, tadi kan ngomongnya sedih-sedih nih, Kita ngomong yang lain-lain. Ini banyak yang beredar berita di luar nih. Kebetulan saya orang kreatif dan bilang, "Mas, nek kontennya Pak Haji Hendy ku gak ono sing ngalano, Mas." Nah ini ada pertanyaan ini. Apakah konten-konten kreatif yang diluncurkan oleh Haji Hendy dan Gus Wirjon itu adalah strategi yang dibuat atau memang kecintaan beliau terhadap dunia kreativitas dan seni? Itu gimana, Pak? Konten-konten yang saya keluarkan itu sebenarnya bukan konten yang saya rencanakan. Jadi ini konten ketulusan. Sekarang bayangkan kalimat wiswayai itu. Ini saya tidak nyontoh. Demi Allah saya demi Rasulullah. Wiswayai Benai Jember itu bahasa kiriman dari langit itu. Asli tidak ada orang satupun yang saya diskusikan. Wiswayai Benai Jember. Sinergi, kolaborasi, akselerasi. Ini bahasa ketulusan semua ini. Bahwa Jember tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Kalau kita tidak mungkin kita bahas sendiri. Harus bersama-sama. Kalau dikerjakan bersama-sama. Tapi harus cepat karena kita ketertinggalan tertinggal terlalu jauh. Terus apa janjinya jadi bupati? Saya akan membalikan haknya masyarakat Jember. Ini bahasa-bahasa tidak ada bisa melawan di kalimat ini. 3 kalimat ini, Wiswayai Benai Jember, sinergi, kolaborasi dan akselerasi, dan mengembalikan haknya masyarakat Jember. Tidak ada satu program apapun yang bisa mengalahkan. Sudah saatnya mengembalikan haknya masyarakat Jember. Konten ini ngeri Pak, ngeri sekali. Mau ditanya tentang apa, saya bisa menjawab dengan mengembalikan hak. Iya. Jadi ini ada pengalaman, Pak. Saya mohon maaf ini. Jadi pada waktu saya diutus oleh beliau untuk nemenin Mitra Tani 27 di Gunung Pasang. Nah itu ibu-ibu ditanya, "Mas tolong dong sebutin program-programnya." Itu kan ada banyak tuh programnya. Saya cuma jawab satu. Program Bapak adalah mengembalikan hak rakyat Jember. Udah menang semua. Dan itu tidak bisa dilawan. Karena semua itu yang mencakup janji-janji dan semua itu adalah hak yang tidak tersampaikan. Sehingga cukup dengan satu kunci bahwa kita harus mengembalikan hak masyarakat Jember. Itu sudah tidak bisa dilawan dengan kata apapun. Dan Wiswayai dilakukan saat ini. Luar biasa, tepuk tangannya sangat meriah buat. Ini ngeri, tapi nanti ada ini karena kita masih masa Covid ya, ini ada rapid test. Oh, sembunyi nih, rahasia. Ada rapid test ini harus dijawab cepat nanti, tapi nggak sekarang. Nggak di sekarang. Ini ada pertanyaan, jadi bisa diceritakan bagaimana awalnya terjun ke dunia politik? Nah itu sudah diceritakan yang tadi ya, Bapak sampai 1,5 tahun belajar. Jadi konsultan LSI dari Jakarta didatengin untuk mendidik beliau menjadi seorang politikus yang siap membentuk kota Jember. Artinya bukan hanya karena punya duit, bukan aji mumpung, dan bukan sekonyong-konyong ngoder. Jadi ada persiapan dan proses negosiasinya itu sampai 2 tahun dan harus rela mengeluarkan dana yang besar untuk negosiasi membayar keluarga keliling dunia. Itu negosiasi yang sangat luar biasa. Jadi ini suatu pelajaran menarik buat semua yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini. Terus
ini sekarang tadi kan kita menceritakan awalnya kan sudah selesai nih. Apakah ada cerita lucu yang menarik Pak? Ini dari pengalaman dari 1,5 tahun sampai sekarang ada cerita lucu yang menarik gak? Yang ini lucu bener dan malu saya. Jadi begini, saya kan nggak ngerti untuk nyalonkan bupati ini daftarnya di mana. Gitu. Bener nggak ngerti, bener nggak ngerti. Saya bilang syaratnya apa, pakai ijazah, pakai apa, begitu saya. Kayak melamar pekerjaan. Ini gimana nih, Pak? Bapak harus dapat rekom. Itu nanya ke siapa Pak? Nanya ke siapa? Ke politisi Nasdem. Oh. Pak, Bapak harus punya rekom. Apa rekom itu? Bener gak ngerti saya bang bener gak ngerti gitu. Begini Pak, rekom itu kan Bapak bukan orang partai. Pertama Bapak harus datang ke partai itu menjadi anggota partai. Terus kalau menjadi anggota partai ternyata tidak diberikan rekom bagaimana gini? Ya Bapak ya nggak tahu, ya Bapak harus usaha. Ya. Waduh bingung saya ini. Padahal kita bukan orang partai. Tapi Bapak bisa menjadi independen bisa. Jadi Bapak kumpulkan KTP 150 ribuan lah kira-kira itu KTP-nya orang. Itu Bapak independen nih Pak? Independen, Bapak daftar sendiri. Saya ngebayangkan lagi KTP-nya siapa yang mau dikumpulkan. Bingung saya ini. Kenal aja enggak kan gitu. Waduh itu. Jadi saya ngomong itu di depan beberapa orang politisi, mereka ketawa semua Pak. Wah ini benar-benar enggak ngerti. Rekom aja bingung gitu. Pak Bapak harus punya rekom. Oh gitu ya. Kalau sudah punya rekom Bapak daftarkan. Oh gitu. Jadi kalau gitu saya dapat rekom langsung daftar. Ya tapi minimal 10. Loh 10 apa? 10 kursi. Kursinya siapa? Bingung aku Pak. Kacau Ya, ini. tapi untungnya gak dijawab gini Pak. Saya punya banyak kursi di rumah. Gak dijawab. Wah ini bodoh aku bilang gitu. Ya siapa ini. Masya Allah ini. Udah ngerti bener. Pak, Bapak harus punya 10 kursi Pak. 10 kursi apa? Gini Pak, Nasdem itu dapat 8 kursi. Dapat dari mana Pak? Loh anggota DPRD itu. Oh DPRD iya 8. Baru saya buka di web. Oh ini toh 50 kursi jumlahnya partai ini. Oh ngerti itu baru saya. Oh jadi kalau Nasdem 8 kurang 2 gimana? Ya Bapak cari partai lain lagi. Gitu Pak. Itu pertanyaan konyol yang benar betul-betul kepolosan Pak. Karena memang kepolosan tapi cek bodoh nih gitu Pak. Tapi kan memang ketidaktahuan. Ketidaktahunan. Dan ada, dan hebatnya, kebayang ya, hebatnya seorang Bapak Haji Hendy yang sudah, mohon maaf, posisinya sudah di atas, masih mau bertanya. Nah kan jarang kan yang begitu. Kadang-kadang kita sudah merasa bahwa saya sudah ngerti, ya sok-sokan tahu dan malah nggak ngerti apa-apa. Dan ini beliau rela mengosongkan gelasnya supaya ada banyak serapan-serapan masuk yang bisa diaplikasikan sehingga ini menjadi cerminan bahwa aspirasi siapapun yang ada di sini dan semua yang ada di luar itu akan menjadi masukan bagi Bapak Haji Hendy dan Gus Wirjon. Ya keren. Ini kita tadi kan membahas yang sekarang nih, membahas yang sekarang. Ini banyak yang belum tahu ini. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat yang di sini sudah tahu. Teman-teman cerita yang di sini sudah tahu bahwa Haji Hendy adalah Orin Collection. Oh Haji Hendy adalah Seven Dream. Nah ini mungkin sedikit diceritakan. Masa kecilnya dulu gimana sih? Bandel atau enggak? Sekolahnya bolosan atau enggak? Karena banyak nih teman saya, nah di belakang tuh bolosan itu sekolahnya tuh. Banyak yang bolosan. Nah itu Haji Hendy tuh untuk menjadi Haji Hendy seperti sekarang. Apakah harus dari lahir orang kaya? Apakah harus sekolah di sekolah yang mahal? Ataukah harus pinter, juara atau gimana? Itu biar menjadi inspirasi buat audiens kita di teman cerita. Itu gimana Pak Haji? Jadi yang paling keren di diri saya ya, yang paling keren ini gak apa-apa. Gua puji diri saya aku puji sendiri. Keren tuh ada singkatannya Pak. Apa itu? Kreatif dan energi. Yang paling keren di diri saya ini, gak apa-apa dipuji diri ya. Sudah bupati bebas. Ya, bupati bebas. Yang paling keren di diri saya itu saya orang yang sangat istiqomah Pak. Dan saya pegang komitmen. Saya istiqomah dan saya komitmen. Istiqomah gimana? Saya mulai lahir sampai hari ini. Saya belum pernah pindah rumah. Rumah saya di Kampung Ledok sampai hari ini. Belum pindah. Belum pernah. Tapi kalau Anda menanyakan rumah saya di mana? Banyak rumah saya di mana-mana. Tapi tinggal tetap. Saya tetap tinggal di rumah Kampung Ledok sampai hari ini. Dan saya kalau keluar kota di mana-mana itu ada rumah saya.
Tapi untuk tinggal aja 2 hari tinggal pulang balik lagi itu yang meledok. Itu yang paling keren ya, paling keren. Saya setia Pak. Rumah saya tidak bisa untuk mobil parkir, nggak ada tempat parkirnya. Ya. Tapi jalannya sudah dibeli itu depannya. Tidak bisa itu kampung. Jadi kami tidak punya garasi mobil. Garasi mobil rumah saya di jalan-jalan raya itu. Kalau kami punya garasi, ini garasi juga di sini. Tapi kami tidak seperti orang punya keren gitu, ada garasi, ada taman gitu. Enggak juga rumah saya. Kampungan rumah saya. Dan saya tuh cinta terhadap kampung saya sendiri. Terus ini dampaknya ada loh. Karena kecintaan ini tadi, rasa panggilan untuk calon bupati ini menghilangkan semua ego, semua idealisme pribadi hilang semua. Semua kemakmuran, kekayaannya ada hilang semua itu. Sirna. Begitu melihat saudara saya di Jember ini yang tingkat kemiskinannya naudzubillah min dzalik ini, sedih saya. Langsung perut sakit. Perut saya sakit betul. Kalau sudah ingat itu, aduh, apa ini? Makan ini apa doang, enggak enak. Enggak asik sudah. Aduh, udah asik. Itu. Nah, kalau kita ngomong main-main ya, mau ngomong masih kecil nih. Masa kecil. Kecil. Bapak itu seorang yang bandel apa enggak? Enggak. Kalau enggak nanti harus kita cross check ya. Harus cross check bandel. Jadi dulu masa kecil Sungai Jompo tuh sungai mainan saya. Sungai Kali Jompo itu saya setiap hari mandi di sungai. Lompat dari jembatan yang belakang sana lompat ke sungai bur. Jalan langsung sampai ke pertukuan Kali Jompo itu dulu dalam sekali, bahaya. Teman-teman saya ada 2 yang meninggal di situ karena terbawa banjir. Saya alhamdulillah bisa minggir-minggir, bisa saya karena bisa sedikit berenang begitu ya. Meskipun gaya batu juga masih bisa minggir gitu. Dan apa terjadi pada saat kecil ya, saya sering tidak boleh mandi di sungai, tapi kami sering mandi di sungai. Dan saya cinta dengan Sungai Kali Jompo karena itu tempat pemandian saya. Ya. Terus berikutnya saya dari keluarga rata-rata di Jember mungkin di bawah rata-rata. Saya dari keluarga biasa. Keluarga biasa benar. Dulu orang tua saya, ibu saya, bapak saya itu dari Jember. Karena ibu saya dari Sumeneb. Dari Astra-Tengki. Jadi ibu saya masih sedikit dari Astra-Tengki. Jadi cukup terpandang di sana. Tapi ibu saya datang ke Jember, ketemu bapak saya, ibu saya jualan pisang goreng. Itu berupa warung atau di ini? Enggak, di rumah, masak di rumah. Banyak teman-teman warga Kampuledok itu ngambil dagangan untuk dijual ke pasar. Dikulak di situ, di situ. Ibu saya jual itu. Saya begitu itu kehidupan ibu saya. Dan ibu saya itu orang tua saya khususnya dulu, kalau setiap hari kami makan sederhana. Nasi putih sama telur 1 sudah makan. Sudah. Atau nasi putih sama tempe 1 biji itu sudah. Harus kenyang. Tidak pernah dikasih uang saku. Berangkat sekolah begitu. Tapi orang keluarga kami kalau setiap acara kegiatan hari besar Islam, kami mengadakan selamatan, syukuran. Itu satu kampung diundang semua. Sama bapak? Sama bapak ibu saya, orang tua saya. Rame kayak pesta besar. Itu terjadi mulai tahun 60-an pelajaran itu. Dan itu yang ke bawah sampai sekarang. Dan saya tanya sama ibu bapak saya, kenapa kalau saya makan setiap hari kok nasi putih tok? Tapi kalau selamatan banyak makanannya. Ibu saya bilang apa? Kamu kasih makan ini aja kamu sudah hidup cukup. Makan ini enaknya cuma di leher saja. Setelah masuk leher hilang. Makanan apa aja sudah sama. Gitu. Paling penting kamu saya ajarkan kamu harus bisa menghemat uang. Kalau sudah menghemat uang cukup, begitu ada acara syukuran, keluarkan syukuran untuk disedekahkan pada masyarakat. Dan itu setiap tahun kami pesta besar di keluarga saya. Dari tahun 60-an. Pesta besarnya itu selamatan. Mulutan, mulut Nabi, Lebaran, Idul Fitri, puasa, itu. Lainnya nggak ada, kita makannya sederhana aja makan. Gitu makan aja, ada nasi putih aja sama tempe 1 biji gitu. Itu harus, udah itu aja. Uang dikumpulin untuk selamatan. Katanya ibu saya bilang, nanti kalau kamu rajin seperti ini, tidak akan pernah susah kamu dunia akhirat. Gitu. Ini suatu pelajaran yang luar biasa dari
Nah terus lagi, saya yang namanya saya ini komitmen dan saya istiqomah. Saya ini SD di Jember, SMP di Jember, STM di Jember, kuliah di Jember. Jadinya begini nih. Jadi sangat cinta Jember nih, Pak. Semua saya cinta Jember, tidak pernah kuliah di luar. Gitu Pak. Dan itu yang menjadi landasan kenapa hati Bapak terpanggil saat Ya, Bapak betul. melihat hal-hal yang Betul, terjadi. persis. Dan saya ini kaitan dengan teman-teman ini lulus di Jember ini pun tidak perlu ragu-ragu gitu. Kalau kita masih bisa punya semangat, insya Allah dengan lulusan manapun juga kita bisa bersaing. Dan saya waktu di STM, selama STM saya sekolah di STM dari kelas 1 sampai kelas 3 saya dapat beasiswa terus. Karena dulu itu yang dapat beasiswa itu yang pinter-pinter. Alhamdulillah saya termasuk anak yang pinter. Coba kita tanyakan, bener. Anak yang pandai. Kenapa? Kalau nggak pinter dulu nggak dapat Nggak beasiswa. dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa saya ada lebih uangnya itu. Wah, untuk jajan. Kalau nggak dapat beasiswa nggak dapat uang saku dari orang tua saya. Jadi pinter-pinteran udah penting dapat beasiswa ada lebihan uang kan untuk jajan. Dan saya kenakalannya sedikit dan alhamdulillah dulu kami juga sedikit suka berkelahi. Kami suka berkelahi. Berkelahi. Oh, berantem. Berantem. Jadi kalau saya dulu di STM itu kalau kami berkelahi dengan teman-teman kita bawa ke ke stasiun. Di stasiun itu ada tempat putaran kereta. Turun di situ kita berkelahi. Duel gitu. Duel. Ditepokin tangan di atas. Nanti kalau sudah yang agak kolaps sedikit berhenti sudah bubar gitu. Buka semua. Kalau sudah buka semua kita pelukan. Sudah sudah tidak Kesatria, bertengkar. kesatria. Ya, bertengkar. Nah kerjaan kami yang paling rendah paling mendasar sekali pada saat kami kuliah semester 1 di Muhammad Suji, saya pernah kerja yang masang pipa air di bawah jembatan Jompo Layang itu Pak sampai ke Kaliwates itu saya yang masang. Tukang pipa. Bukan tukang. Kalau tukang lebih tinggi. Kulinya, kulinya. Saya menjadi Jadi kuli. Bapak Bupati dulunya seorang kuli. Kuli pipa air. Bayang Pak ya. Bayang ya. Saya yang masang pipa air di bawah. Kalau tukang gajinya tinggi. Saya Duduknya enggak. gini kalau tukang Pak. Gitu Pak. Gitu. Saya tidak bisa, saya masuk dalam selokan itu saya yang masang. Dari pertukuan jembatan layang itu sampai ke Kaliwates Patung. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 87. Maaf, bukan 87. 82. 83. Saya yang masang pipa air. Sudah menikah itu Pak? Belum. Oh belum menikah. Belum. Kalau belum nih, kalau itu waktu itu pasti ibu nggak mau ya ibu Rina? Ya mungkin ya, tapi yang lain banyak itu yang enggak, gua guru ini. Ibu mana? Jadi masang pipa, alhamdulillah pada saat itu sampai membuat ibu saya menangis. Itu pada saat saya masang di Condro, tepatnya di pom bensin Condro itu, kami masang namanya crossing. Jadi pipanya itu crossing memotong jalan raya. Jadi jalan raya itu di bawah jalan itu Pak? di bawah jalan itu. Saya motong jalan raya, kami gali separuh, kami pasang gitu. Tanahnya tuh kami taruh di sebelah utara, sebelah timur dan barat, gundukan gitu. Sore hari hujan, menjelang maghrib itu hujan deras. Mobil tidak tampak ada gundukan itu, jemping mobil itu. Saya di dalamnya tuh. Tanahnya yang Di dalam begini, galian itu? Dalam galian, sedang masang pipa. Tanahnya ini nguruk saya semua, pluk nguruk. Tinggal separuh badan dan tambah air, pure. Basah semua, lumpur semua. Apa sekarang reka adegan Pak? Ya, kalau reka adegan pakai statementnya Mas Bekasi aja. Nggak pakai stuntman ya. Jadi luar biasa ya, banyak cerita menarik yang kita nggak tahu. Dan ini ada satu hal yang bisa kita petik bahwa beliau dari dulu itu sudah istiqomah. Nah biasanya istiqomah itu hal yang sangat susah. Orang-orang biasanya bisanya istiqober, sakober. Itu paling gampang kalau istiqomah yang susah. Ini sebelum pertanyaan terakhir karena waktunya sudah habis, ada pertanyaan rapid test. Biasa. Ini kan masalah Covid kita rapid test. Jadi di sini ada 4 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat tanpa harus berpikir. Lebih dari 3 detik. Oke, siap Oke? 1, 2, 3. Rakyat atau pribadi?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rakyat atau pribadi? Rakyat. Sendiri atau kolaborasi? Kolaborasi. Kekuasaan atau amanah? Keamanan. Serius atau santai? Serius dong. Serius. Tepuk tangan. Oke, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, sebenarnya waktunya ini kurang ya. Tapi karena Bapak masih ada kesibukan lain dan seharusnya ini Bapak menyempatkan waktu buat saudara-saudara sini untuk menemani. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir. Apa yang pertama kali Haji Hendy lakukan setelah dilantik nanti? Nah ini, tagih nanti Ibu ya, tagih ya. Kita tanya. Gawat ini. Ini pertanyaan terakhir nih. Yang saya lakukan setelah dilantik, kami menunggu teman-teman relawan saya yang punya tugas untuk mencatat berapa di lingkungan masing-masing keluarga yang miskin di situ untuk disetorkan sama saya. Masya Allah. Itu Pak ya, itu jadi slogan bahwa Jember kota miskin itu akan kita hapus dari Kita mulai selesaikan. 2021 nih Pak. Tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan yang meriah. Mungkin satu pertanyaan, satu ya. Saya ingin siapa yang akan memberikan doa terbaik buat beliau? Satu orang perwakilan. Siapa? Doa terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari relawan Fompro. Mana Fompro suaranya? Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Haji Hendy, kita sungguh senang sekali Bapak Haji Hendy bisa menang dengan Gus Wirjon. Tentunya berkat doa kita semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan nantinya diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu dimudahkan segalanya. Mungkin saya bantu doa juga ya Mas ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin amin. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, jadikanlah Bapak Hendy Suswanto dan Gus Wirjon ya Allah menjadi bupati dan wakil bupati yang kami cintai ya Allah. Berjuang bersama rakyat ya Allah, bersama-sama ya Allah, tanpa pandang bulu ya Allah, demi kebersamaan ya Allah. Jadikanlah Jember ini ya Allah kota yang Thaibatul Warubun Rohmah ya Allah. Terima kasih atas semua yang kau berikan ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Semoga ya Allah relawan semuanya dan semuanya partai dan perjuangan kami semua ya Allah tidak ada yang sia-sia ya Allah. Jadikanlah ya Allah Bapak Hendy Suswanto dan Gus Wirjon ini ya Allah menjadi suri tauladan bagi kami di kota Jember ini ya Allah. Sebagai bapak-bapak kami ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kami dimudahkan segalanya ya Allah, dimudahkan ya Allah dan dilancarkan setiap kewajibannya dan semua amalannya ya Allah. Terima kasih ya Allah, kami hanya insan yang penuh dengan dosa ya Allah. Kami hanya butiran debu di hadapan ya Allah yang tidak ada artinya ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dengan doa kami ini ya Allah, Haji Hendy Suswanto dan Gus Wirjon ini ya Allah menjadi bupati dan wakil bupati yang kami harapkan selama ini ya Allah. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Allahumma fili dunubi wali walidayya kama rabbayani shaghira. Rabbi yassir la tu'siratan khair. Rabbi sholli sadri wasili amri wa tilisani qawli. Taqabbal minna tas-sami'ul alim wa tub 'alaina at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ampunilah kami dan kabulkan doa kami ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan langsung diam habis berdoa. Nunggu berkat ya. Ada di belakang banyak, jangan khawatir kalau itu. Oke teman-teman, itu tadi kita berbicara dengan secara langsung dengan Bapak Bupati kita. Seperti biasa, teman cerita akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan siapa tahu teman-teman yang ada di sini akan menjadi tamu saya di di teman cerita Rin TV Channel. Jangan lupa ya di subscribe Rin TV Channel setiap hari Senin sampai Rabu jam 1 live. Dan atau Anda bisa lihat tapingnya di YouTube di Rin TV Channel. Sekian, terima kasih. Semoga acara kita hari ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes wayai menai Jember.